Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, innama khalaqallahul khalqa liya'buduhu wa innama khalaqar rizqa lahum liyasta'inu bihi ala ibadatihi. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, tatkala Allah menciptakan hambanya, maka tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Tapi ketika Allah menciptakan rizki untuk hamba-hambanya, tujuannya agar mereka tertolong untuk lebih mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas fikih Asmaul Husna, dan pembahasan yang tersisa pada minggu yang lalu. Malam ini kita akan membahas nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muqit Al-Wasi'. Al-Muqit di sini diterjemahkan yang maha kuasa, Al-Wasi' yang maha luas. Perhatikan pada halaman ke-265-nya. Al-Muqit disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, tepat pada surah An-Nisa ayat 85. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik. Kemudian juga di sini juga pada firman-Nya surah An-Nisa ayat 85, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, apa itu Al-Muqit? Dari nama satu di antara sekian nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa makna yang disebutkan para ulama tentang nama Allah Al-Muqit ini. Yang pertama, Al-Muqit artinya Al-Qadiru ala kulli syai', mampu melakukan segalanya. Kemudian yang kedua, makna Al-Muqit adalah Al-Mu'ti li aqwatil khalqi saghirihim wa kabirihim, qawwihim wa dhaifihim, ghaniyihim wa fakirihim. Jadi Al-Muqit adalah zat yang maha memberi makan seluruh makhluknya. Maksudnya memberikan kehidupan dengan memberikan rizki makan dan minum, baik yang kecil di antara mereka atau yang besar, baik yang kuat di antara mereka atau yang lemah, baik yang kaya di antara mereka ataupun yang miskin. Semua rizkinya ditanggung Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Kemudian juga Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika memberikan catatan kepada ayat wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada makhluk ini aqwataha. Aqwat diambil dari muqit, maksudnya arzaku ahliha, maksudnya seluruh rizki-rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, makna Al-Muqit
artinya idamatul musyahadati. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyaksikan hamba-hambanya, mengawasi hamba-hambanya. Ini makna daripada Al-Muqit. Baik, setelah kita tahu bahwa Al-Muqit memiliki 3 makna. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala yang menanggung seluruh rizki-rizki hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyaksikan dan mengawasi hamba-hambanya. Artinya dari 3 rangkaian makna Al-Muqit, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang dijadikan gantungan oleh seluruh makhluk-makhluknya. Itu sama dengan kalimat As-Samad, di mana seluruh makhluk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebut Al-Muqit. Adapun tentang asar daripada iman memahami kalimat Al-Muqit. Yang pertama, setelah kita mengetahui makna Al-Muqit, maka asar keimanannya yang pertama bahwa hifdzullahi lil arzaki. Allah lah yang menjaga rizki seluruh hamba-hambanya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 22, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada rizki kalian dan apa yang dijanjikan Allah kepada kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, imdadullahi bil kifayati. Selain Allah subhanahu wa ta'ala menjaga seluruh rizki hamba-hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun senantiasa mencukupi dari rizki yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya, di mana hamba itu tidak akan pernah terputus rizkinya. Bahkan rizki yang Allah azza wa jalla anugerahkan kepada hambanya tidak mungkin kurang sedikit pun. Makanya ada hadis Nabi SAW yang mengatakan Allah tidak mewafatkan seorang hamba melainkan Allah sempurnakan rizkinya. Kemudian yang ketiga, hifdzullahi lil ajsami wal anfusi. Bukan hanya memberikan kecukupan dari rizki kepada hamba-hambanya, Allah juga menjaga jasad-jasad dan jiwa-jiwa hamba-hambanya. Dengan cara apa? Ya tadi, dengan cara memberikan rizki sehingga kesehatan hamba itu terjaga. Dengan bisa makan, bisa minum, punya tempat tinggal, punya kendaraan, maka badan ini tidak susah. Coba bayangkan kalau seandainya kita ingat umat ataupun era-era dahulu penjajahan kan. Banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang sakit, macam-macam penyakit muncul. Ya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hambanya tidak sehat. Dengan rizki itulah kemudian Allah jaga jasad-jasad dan jiwa-jiwa hambanya. Kemudian yang keempat, tauzi'ullahi lirizki bihikmatin. Allah subhanahu wa ta'ala ketika membagi-bagi rizki itu tidak sama rata. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang senang, kadang susah, kadang senang, dan begitu seterusnya. Itu semua karena hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki. Diketahui dan tidaknya hikmah itu urusan Allah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membagi rizki tidak rata dan berbeda-beda satu dengan yang lainnya? Tentu ada hikmah yang manusia kadang tahu, kadang tidak. Ini faedah daripada asar keimanan dari nama Allah Al-Muqit. Lalu bagaimana caranya? Kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama Allah Al-Muqit ini. Pertama, at-tawakkul ala Allah azza wa jalla. Kalau kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat Al-Muqit yang maha berkuasa, maha memberikan rizki dan senantiasa mengawasi, maka tumbuhlah sifat tawakal kepada kita, bahwa hanya kepada Allah lah kita bergantung. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala zat Al-Muqit yang telah menganugerahkan seluruh rizkinya. Karena tidak ada yang sanggup memberikan rizki selain daripada Allah azza wa jalla. Makanya kita perlu bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, cara beribadah dengan kalimat Al-Muqit adalah asyukru ala ni'ami. Bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita,
sebab hanya bersyukur inilah kita menjaga rizki dari al-mukit. Sebab Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur ku tambah. Artinya Allah akan jaga nikmatnya. Tapi kalau kalian kufur justru terbalik, turunlah azab yang pedih kepada mereka. Kemudian yang ketiga, al-i'tirafu bi fadlillahi azza wajalla. Mengakui bahwa semua rizki yang Allah anugerahkan kepada kita memang semata-mata dari karunia Allah, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus akui itu. Karena ada hamba-hamba Allah yang tidak mengakui rizki itu datang dari Allah. Seperti kisah Fir'aun yang kisah Qarun yang menasabkan nikmat itu dia yang memilikinya, bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan lancangnya dia mengatakan innama utituhu min ilmin indi, sesungguhnya kekayaan ini datang karena kecerdasanku. Dia mengingkari seolah-olah rizki datang karena kecerdasannya. Dia tidak tahu kecerdasan itu datang dari mana. Datang dari Allah, sehingga semua sebenarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, cara beribadah dengan nama Allah Al-Muqit adalah Al-Qaram wal-Ata. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu Al-Muqit, maka sudah seharusnya kita memiliki sifat karam. Sifat karam dan sifat ata, dermawan dan mudah memberi. Bukankah seluruh kekayaan yang kita miliki semua titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, karena kita tidak mampu untuk mendatangkan rizki secara sendiri. Karena rizki itu biadillah, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan agar kita menolong kepada sesama, maka dalam rangka mengimani Al-Muqit, maka kita harus menjadi orang yang karam. Sebagaimana Allah juga karam kepada hambanya, maka kita juga harus karam dengan sesama hamba yang lainnya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah bertawassul dengan Al-Muqit saat kita sedang di posisi kesulitan mendapatkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi seseorang ingin membuka usaha, ataupun seseorang ingin bekerja, atau seseorang sedang kesulitan ekonomi, maka bertawassullah dengan nama Allah Al-Muqit ini, dengan memperbanyak ya Muqit, ya urzukni, wahai zat yang maha Muqit, yang maha luas rizkinya kepada hamba-hambanya, maka berikanlah rizki kepadaku. Dan ini tawassul yang syar'i. Karena tawassul yang syar'i itu ada tiga. Pertama, tawassul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, salah satunya Al-Muqit, berdasarkan firman Allah azza wa jal, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Atau yang kedua, bertawassul dengan amal saleh dan juga dengan iman. Dan yang ketiga, bertawassul dengan doa-doa orang-orang saleh yang masih hidup. Itulah tawassul syar'i yang disebutkan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah gambaran nama Allah Al-Muqit. Baik, kemudian nama Allah yang lainnya adalah Al-Wasi', yang maha luas. Al-Wasi' ini disebutkan di beberapa ayat dalam Quran. Salah satunya dalam halaman 266 Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah 247, wallahu yu'ti mulkahu man yasha'u wallahu wasi'un alim. Allah memberikan perintah, Allah memberikan kekuasaannya kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah zat yang maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Kemudian juga dalam surat yang sama ayat ke-115, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Maka kemanapun kau arahkan, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-An'am 80, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu, tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Dan Allah juga mengatakan dalam surah Taha 98, innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sesungguhnya ilahmu hanyalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Pengetahuannya meliputi atau luas kepada segala sesuatu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wasi'. Baik, apa itu Al-Wasi'?
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala mengatakan wasi' atau al-wasi', nama Allah al-wasi' adalah al-ghani alladhi wasi'a ghinahu mafaqira ibadihi wa wasi'a rizqahu jami'a khalqihi. Al-wasi' adalah zat yang maha kaya, di mana kekayaannya bisa memberikan, di mana kekayaannya bisa menuntaskan seluruh hajat-hajat hambanya. Dan al-wasi juga adalah yang luas rizkinya, mencakup seluruh makhluk-makhluknya. Kemudian juga Al-Imam At-Tabari, Al-Imam At-Tabari mengatakan juga al-wasi artinya yasi'u khalquhu kulluhum bil kifayati wal ittisali wal judi wat tadbir. Artinya Allah Subhanahu wa taala meliputi hamba-hambanya, makhluk-makhluknya dengan cara mencukupi mereka, kemudian memberikan kekayaannya kepada mereka dan mengatur mereka, mengatur hamba-hambanya. Artinya bahwa di sini secara umum kalimat al-wasi adalah Allah yang maha kaya, kaya atas segala sesuatu, di mana kita sebagai hambanya makhluk yang fakir yang berhajat kepada zat yang maha kaya. Lalu apa saja kekayaan Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam kalimat al-wasi? Yang pertama, si'atu judillahi wa karami. Allah itu sangat penyantun. Allah itu sangat karim. Orang zatnya senantiasa memberikan makhluk-makhluknya dengan keluasan kekayaannya, maka dia sanggup memberikan seluruh hajat makhluknya. Sampai dalam hadis kursi, apa yang diberikan kepada makhluknya dari kalangan jin dan manusia itu hanya seperti tetesan yang di ujung jarum yang dicelupkan di tengah-tengah air lautan. Jadi lautan itu semua kekayaan Allah. Kemudian jarum yang dicelupkan di lautan, kemudian di ujungnya ada tetesan, satu tetes itulah cukup untuk memberikan hajat seluruh makhluk yang berakal di dunia, baik manusia atau jinnya. Ini yang pertama. Maksudnya Allah itu luas karamnya kepada hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, si'atu ilmillah. Allah juga luas pengetahuannya. Allah juga luas pengetahuannya. Sebagaimana tadi disinggung. Sebagaimana yang dikatakan Nabi Khidir kepada siapa? Kepada Musa. Dan mengatakan, wahai Musa, kalau ilmu kita digabung, itu tidak lebih daripada tegukan air dari lautan yang diminum seekor burung laut. Jadi lautan itu ilmu Allah, sementara ilmu makhluk itu bagikan tegukan dari lautan, menunjukkan bahwa pengetahuan Allah itu sangat luas sekali. Kemudian yang ketiga, si'atu rahmatillahi wa maghfirah. Selain daripada luas juga ilmunya, luas juga rahmat dan ampunannya. Allah Subhanahu wa taala sangat luas rahmat dan ampunannya. Bahkan ampunan Allah dan rahmatnya jauh lebih luas dibandingkan azabnya. Makanya ada hadis yang mengatakan, inna rahmati wasi'at ghadabi. Sesungguhnya rahmatku melebihi jangkauan daripada kemurkaanku. Yang keempat, si'atu khalqillahi wa sun'i. Luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya selain manusia, banyak makhluk Allah yang jauh lebih besar, lebih luas lagi. Seperti adanya bumi yang terhampar, langit yang menjulang, belum lagi di atasnya kursi, belum lagi ada arasnya. Menunjukkan itu luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, si'atu syariatillah. Luasnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang dihajatkan hamba-hambanya semua ada solusinya. Dan solusi itu ada pada syariat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi aturan bagi hamba-hambanya. Kemudian yang keenam, juga la hududa li hadhihi sifati. Allah Subhanahu wa taala maha luas dengan seluruh sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang tidak ada pada hamba ada pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara makna al-wasi. Jadi luas dalam rizkinya yang memiliki makna, artinya Allah itu karam, mudah memberi kepada hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, luas pengetahuannya, ya. Kemudian yang ketiga, luas rahmat dan ampunannya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, luas kekuasaan makhluknya. Kemudian yang kelima, luas syariatnya dan luas seluruh sifat-sifatnya, tidak dibatasi, ya.
Inilah diantara makna kalimat al-wasi. Tapi kalau kita perhatikan, antara dua makna al-mukit dengan al-wasi ini ada kesesuaian. Apa kesesuaiannya? Di mana Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu dan maha kaya, sehingga seluruh hajat-hajat makhluknya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, bahwa al-mukit dan al-wasi itu zat yang menanggung seluruh rizki hamba-hambanya. Itu secara ringkas. Artinya berkenaan dengan masalah karunia dan rizkinya yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian asar imannya dari kalimat al-wasi yang pertama, mahabbatullah, tertanam kecintaan kita kepada Allah. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala luas rahmatnya, luas kasih sayangnya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat hamba-hambanya bergelimang di atas dosa dan kemaksiatan setinggi dan sebesar apapun. Jika datang meminta ampunan kepada Allah, pasti Allah ampuni. Dari situlah tertanam perasaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Analoginya seperti ini. Kalau seorang anak kurang ajar dengan orang tuanya, tidak pernah berbakti kepada orang tuanya, pernah menzaliminya, pernah menyakitinya, pernah mengancamnya, bahkan akan membunuhnya, kemudian ada penyesalan ingin minta maaf kepada orang tua. Tiba-tiba orang tua dengan mudah memaafkan kesalahan kita anaknya. Apa tidak cinta kita dengan orang tua yang seperti ini? Lah ini kepada makhluk saja bisa tertanam seperti itu. Maka mimbabil aula, lebih utama lagi tentu Allah Subhanahu wa taala, maka halus tertanam lagi sifat kecintaan kita kepada Allah. Yang kedua, inna ta'abbuda lillahi bismi al-wasi, bahwa ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Subhanahu wa taala al-wasi, artinya kita bisa menggunakan kalimat al-wasi ini sebagai tawasul kita untuk mendapatkan rizki sebanyak-banyaknya dan membukakan pintu-pintu rizki kepada kita. Ya. Kemudian juga yang ketiga, bahwa beribadah dengan nama Allah Subhanahu wa taala al-wasi bisa menolak was-was daripada was-was syaitan. Karena terkadang setan itu memberikan was-was kepada kita dengan kebakilan, dengan kefakiran, sehingga akhirnya tidak mau sedekah dan infak dan jauh daripada zakat, jauh daripada menolong orang. Kenapa? Karena tidak yakin bahwa rizkinya itu kalau diinfakkan akan bertambah. Yang ada logikanya adalah kalau diinfakkan habis, sehingga muncullah paradigma sekuler. Lah dengan mengimani kalimat al-wasi, Allah itu maha kaya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan setiap barang yang kita infakkan dilipat gandakan, kenapa kita tidak yakin? Allah ini maha kaya kok. Kenapa kemudian tidak yakin? Malah kemudian mengingkari nama Allah al-wasi. Maka dengan mengimani nama Allah al-wasi, kita tidak akan terkena was-was daripada was-was syaitan berupa kefakiran sehingga menjadi bakhil. Kemudian yang keempat, adamul qunut min rahmatillah. Dari nama Allah al-wasi ini muncullah faedah seseorang tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, karena Allah itu luas rahmat dan keampunannya. Kemudian yang kelima, al-ightibatu bi syariatillahi azza wajal allati wasi'at kulla khairin wa wasi'allahu azza wajal fiha ala ibadihi wa lam yaj'al fiha dhaiqan wala harajan. Yang ketiga, yang kelima, kita harus berbahagia dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat Allah itu semua membawa kebaikan. Bahkan dalam kondisi seseorang sulit pun pasti akan datang kemudahan. Karena syariat Allah ini adalah sesuatu yang sangat mudah. Allah tidak pernah menjadikan sesuatu itu sulit bagi hambanya. Kemudian yang terakhir adalah at-takhalluq bihadihi sifati. Maka kita harus berakhlak dengan sifat ini. Baik al-mukid ataupun al-wasi. Dengan cara apa? Jadilah orang dermawan. Jadilah orang yang mudah untuk membantu orang. Itu diantara faedah daripada kalimat al-wasi dan juga al-mukid. Baik, ya, untuk meluaskan pembahasan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa rizki yang ada di tangan kita ini, sebutkan rizkinya apa saja. Baik rizki hissi ataupun ma'nawi. Rizki hissi itu maksudnya yang dilihat dengan panca indera. Itu disebut hissi, dilihat mata, didengar telinga, mampu diusap dengan tangan. Ya, itu namanya hissi. Itulah yang berkaitan dengan pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal,
ataupun kendaraan, itu semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ataupun maknawi, seperti diberikan ilmu pengetahuan, diberikan ketenangan, diberikan kebahagiaan. Itu namanya maknawi karena tidak tampak zatnya. Ya. Lah rizki baik yang sifatnya maknawi ataupun hissi, kita harus yakin semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada beberapa kaidah yang antum harus pahami. Berbicara tentang rizki Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ini penting karena ini bicara tentang kaidah. Yang pertama, kita harus yakin anna arzaqa kullaha min indillahi azza wajal, bahwa semua rizki baik hissi atau maknawi semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh mensekutukan Allah dengan meyakini di sana ada zat pemberi rizki selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini tertanam sebuah akidah tauhid yang disebut dengan ar-rububiyah. Karena begini, ikhwatu fillah, muliakan Allah azza wajalla, di masyarakat ketika orang tidak memahami bahwa Allah itu al-mukit, bahwa Allah itu al-wasi', ya, maka mereka akan jatuh kepada kesyirikan. Mereka menganggap bahwa selain daripada Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan rizki kepada mereka. Seperti orang-orang yang yakin kekayaan mereka bisa didatangkan lewat tangkal jimat, kemudian datang ke dukun atau ke tempat-tempat keramat, ke tempat-tempat yang tidak layak didatangi, yang di dalamnya banyak setan dan iblis. Akhirnya kemudian mereka pun meyakini ada pemberi rizki selain daripada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, bahwa semua rizki itu datang dari Allah. Yang kedua, ya, bahwa seluruh makhluk itu bergantung kepada Allah dari rizkinya. Ingat, seluruh makhluk itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun zat yang bisa digantungi dalam rizki kita melebihi Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk itu lemah. Antum kalau bergantung kepada pejabat, pejabat selesai lengser, hilang pula gantungan. Kalau kita bergantung kepada orang kaya, tiba-tiba miskin, hilang juga sandaran. Kalau kita bergantung kepada orang-orang yang sukses, para bos dan yang semacamnya, kalau mereka selesai, kita juga ikut selesai. Tetapi kalau kita bergantung kepada zat yang kayanya tidak akan pernah berhenti, senantiasa kaya, yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita khawatirkan dalam hidup kita? Maka kaidah yang kedua, bahwa semua makhluk bergantung kepada Allah rizkinya. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa kita wajib mengimani bil qada'i wal qadar, dengan keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki berdasarkan takdirnya, tidak mungkin meleset. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menahan rizki sesuai dengan takdirnya, maka pasti meleset. Dengan kata lain, satu dunia mau memberikan rizki kepada kita, kalau tidak dicatat di Lauhil Mahfuz, maka rizki itu nihil, tidak akan sampai. Satu dunia mau menghalangi rizki kita, tapi dicatat dalam qada dan qadar Allah bahwa kita mendapatkan rizki, maka tidak ada yang sanggup menghalanginya. Karena rizki itu tidak mungkin salah alamat. Itulah kaidah yang ketiga, kita harus beriman dengan qada dan qadar. Kalau Allah sudah takdirkan kepada hamba diberikan rizki, maka tidak mungkin meleset rizki itu, pasti akan sampai bagaimanapun caranya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, bahwa pembagian rizki, annal arzak, anna taqsimal arzaki bainan nas la alaqata lahu bil hasabi wala nasabi wala bil aqli wala zakai. Bahwa pembagian rizki di antara manusia itu tidak ada kaitan dengan keturunan, tidak ada kaitan dengan hasab dan nasab, hasab ke atas, nasab ke bawah, atau tidak ada kaitan dengan akal dan kecerdasan, tidak ada kaitan dengan kedudukan dan kepemimpinan. Rizki itu biadillah. Betapa banyak orang-orang yang tidak berpendidikan mereka kaya. Berapa banyak orang-orang yang berpendidikan mereka juga miskin. Walaupun tidak seperti itu kaidahnya. Tetapi bahwa rizki itu tidak ada kaitan sama sekali dengan itu, murni bahwa Allah itu berikan rizki kepada siapa yang dikehendaki. Bukan karena ada hasabnya, kakek buyutnya orang hebat, bukan karena anaknya juga orang-orang sukses, bukan karena kecerdasannya luar biasa, bukan karena akalnya cemerlang, tidak. Allah itu memberikan rizki kepada hambanya yang dikehendaki, bukan karena kecerdasan hambanya sehingga dia bisa meminta rizki sekehendaknya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rizki kepada hamba-hambanya, tujuannya satu, rizki itu sebagai penopang
agar dengan rizki itu hamba-hamba itu bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah Subhanahu wa taala beri makan kita, beri minum kita, beri tempat tinggal, beri kendaraan dan lain sebagainya? Tujuannya satu, untuk menolong kita, memudahkan beribadah kepada Allah, itu saja sebenarnya. Makanya salah satu orang yang kufur nikmat, dia tidak paham bahwa rizki yang Allah anugerahkan itu untuk menolong dia beribadah. Malah kemudian digunakan untuk bermaksiat kepada Allah dan kufur nikmat. Dia tidak paham rizki diberikan itu untuk apa. Jadi rizki diberikan itu untuk menolong kita sehingga kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, innama khalaqallahul khalqa liya'buduhu wa innama khalaqar rizqa lahum liyasta'inu bihi ala ibadatihi. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, tatkala Allah menciptakan hambanya, maka tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Tapi ketika Allah menciptakan rizki untuk hamba-hambanya, tujuannya agar mereka tertolong untuk lebih mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang kelima. Kemudian kaidah yang keenam, kaidah yang keenam, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membagi-bagi rizki seperti yang saya jelaskan di awal. Ada kaya, ada miskin, ada susah, ada senang. Itu semua untuk menjalankan kehidupan di tengah-tengah manusia. Kalau seandainya semua kaya, tidak akan jalan kehidupan. Kalau semua miskin, tidak akan jalan kehidupan. Ketika ada si kaya dan si miskin, saling keterkaitan dan ketergantungan. Orang miskin butuh orang kaya juga butuh orang miskin. Berjalanlah kehidupan manusia. Roda kehidupan itu berjalan jadinya. Lah kalau semua orang kaya, siapa yang mau bekerja? Susah juga jadi kaya. Kalau semua orang miskin, kejahatan di mana-mana, susah juga hidup jadi manusia. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian membagi-bagi rizki, ada kaya, ada miskin, ada susah, ada senang, ini maksudnya supaya ada ketergantungan satu dengan yang lainnya. Makanya si kaya jangan sombong dengan kekayaannya sehingga menindas orang miskin, dan si miskin juga tidak perlu kecil hati sehingga dia bergantung kepada orang kaya. Toh kita sama-sama saling menguntungkan antara si kaya dan si miskin supaya berputar roda kehidupan. Ini juga di antara kaidah yang ke-6, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kaidah yang ke-7. Kaidah yang ke-7, bahwa annahu la yutlab ar-rizqu illa minallah. Tidak boleh dicari rizki itu kecuali harus sesuai, tidak boleh dicari rizki itu kecuali carilah rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kesusahan, jangan mengeluh kepada makhluk, tapi keluhkan kesusahan kita kepada Allah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, fabtagu indallahi ar-rizqa. Carilah rizki itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mencari rizki kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kaidah selanjutnya, kaidah ke-8. Inna ata Allah lil abdi. Sesungguhnya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba, la yadullu ala mahabbatihi lahu wa la ridahu. Tidak menunjukkan bentuk kecintaan Allah kepada hambanya dan bukan pula dalam bentuk ridha Allah kepada hambanya. Jadi kalau seandainya ada orang kaya, jangan merasa kaya kemudian mengatakan mungkin Allah lagi senang dengan saya, makanya Allah kasih semuanya kepada saya. Ataupun orang miskin menganggap mungkin Allah lagi benci dengan saya karena semua pintu rezeki tertutup kepada saya. Tidak. Kekayaan itu bukan tanda sayang, kemiskinan juga bukan tanda hina. Tetapi kalau sampai kemudian seseorang diberikan kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilmu yang ia memilikinya, kemudian dia jalankan kekayaan itu sesuai dengan kehendak Allah, ya boleh jadi kekayaan itu justru menciptakan rasa cinta Allah kepada kita. Tapi kalau seandainya Allah berikan kekayaan, dia tidak pernah beribadah kepada Allah, tapi Allah masih saja jejeli kekayaan itu, masih diberikan juga kekayaan itu, maka ulama mengistilahkan itu disebut dengan istidraj namanya. Istidraj itu sengaja Allah berikan kesehatan, sengaja Allah berikan umur panjang, sengaja Allah limpahkan kekayaan, padahal mereka di atas kemaksiatan. Untuk apa tujuannya? Istidraj. Sebagian para ulama mengatakan hikmahnya kenapa kemudian Allah memberikan istidraj kepada hamba-hambanya. Satu, memberikan kesempatan tobat. Tobat atau tidak, ya. Yang kedua, supaya dilipat gandakan dosanya. Yang ketiga, supaya mereka pada hari kiamat menyesalinya. Lah ini istidraj ini bahaya.
Makanya sebenarnya kalau seandainya Allah berikan kekayaan kepada kita, padahal kita tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak ada ibadah, harusnya kita takut. Kok Allah masih sayang dengan saya? Padahal saya tidak ibadah, harusnya takut. Jangan-jangan ini ujian dalam bentuk istidraj gitu maksudnya. Karena ada ayat yang mengatakan hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Apabila mereka sudah senang di atas karunia yang Allah anugerahkan kepada mereka, tiba-tiba datang azab kepada mereka, barulah mereka menyadari semuanya. Dari sini kita tahu bahwa jangan sampai istidraj ini lupa kepada Allah sehingga kita mati justru sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab. Ini di antara kaidah seputar rizki. Kemudian pembahasan yang terakhir, tentu walaupun kita yakin Allah itu Al-Muqit, zat yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya, dan Al-Was yang luas rizkinya kepada hamba-hambanya, tetapi bukan berarti kemudian kita hanya bersandar kepada takdir. Tidak, di sana ada asbab mencari rizki. Lalu apa saja sebab supaya kita itu mendapatkan rizki dan bertambah rizki kita? Pertama, perbanyak istighfar dan juga taubat. Di masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nuh dan kaumnya mengalami paceklik hebat, kekeringan di mana-mana. Maka Nabi Nuh kemudian menasihati kaumnya dan mengatakan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nuh mengumpulkan kaumnya dan mengatakan, wahai kaumku, kata Nuh, faqul tastaghfiru, ku katakan banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, karena Dia zat yang Maha Pengampun. Kalau kalian banyak istighfar, Nuh mengatakan yursilis sama 'alaikum midrara, Allah akan hujani kalian dengan deras. Cukup sampai di situ? Tidak. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah banyakkan kekayaan dan anak-anak kalian. Cukup sampai di sini? Tidak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar, Allah suburkan hutan-hutan kalian, Allah aliri sungai dan lautan-lautan kalian. Menunjukkan apa? Bahwa Nuh memberikan solusi kalau kita ingin dimudahkan rezekinya, perbanyak istighfar dan taubat. Yang kedua, bertawakal kepada Allah. Sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di antara kita ini, sering saya contohkan, orang bekerja di perusahaan, kemudian perusahaan mengumumkan akan terjadi PHK. Belum tertulis nama siapa orang di PHK, terkadang kiamat sugra sudah datang kepada kita. Jangan-jangan saya, bagaimana kalau saya dipecat? Bagaimana kalau saya dikeluarkan? Dia tidak yakin dengan Allah. Seolah-olah rizkinya ada di perusahaan, padahal di luar perusahaan itu jauh lebih luas lagi rizkinya. Lah itu karena tidak adanya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, kalau seandainya ada orang yang dikeluarkan dari perusahaan padahal dia sudah bekerja dengan baik, harusnya dia berhusnudzon kepada Allah. Boleh jadi Allah sedang menyiapkan skenario yang kita tidak tahu. Mungkin di luar sana jauh lebih baik rezekinya dibandingkan di dalam perusahaan. Harusnya berhusnudzon seperti itu. Itulah bentuk tawakal kita kepada Allah, yang dengan itu kita bisa dimudahkan untuk mendapatkan rezeki. Kemudian yang ketiga, at-tafarruq li ibadatillahi azza wajalla. At-tafarruq li ibadatillahi azza wajalla. Biasakan waktu-waktu luang, waktu-waktu sepi, waktu-waktu kita tidak bekerja, ya, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adam, tafarrag li ibadati." Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Wa asuddu faqraka, aku akan usahakan menggantikan kefakiranmu dengan kekayaan. Artinya bahwa kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu senggang-senggang kita, maka di waktu kesulitan kita Allah Subhanahu wa taala akan ingat kita. Itu maksudnya, ya. Kemudian yang keempat, yang dapat menumbuhkan rizki Allah Azza wa Jal adalah silaturahim. Karena Allah, Nabi SAW sendiri yang mengatakan, man ahabba an yubsatalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang mau diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka silahkan kalian bersilaturahim. Kemudian yang kelima, al-infaq fi sabilillah, bersedekah. Karena Allah yang mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun barang yang kalian infakkan pasti diganti. Bahkan gantinya berlipat ganda, dari 1 menjadi 700 kali lipat. Bahkan boleh jadi di atas daripada itu. Kemudian juga yang keenam, al-ihsan ila du'afa'i wal fuqara, berbuat baik kepada orang-orang lemah.
orang-orang susah. Jangan hinakan mereka. Karena kekayaan yang Allah anugerahkan kepada kita itu salah satunya karena doa-doa mereka. Bukankah Rasul yang mengatakan kalian ditolong dan kalian diberikan rizki itu karena orang-orang lemah di antara kalian. Maka bersyukurlah kalau seandainya di lingkungan kita ada orang susah, ada orang fakir, ada orang miskin, ada anak yatim. Kita bisa membantu mereka sehingga rizki kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kebakhilan itu mencegah rizki. Kemudian yang nomor 7, as-sa'yu fi ardillahil wasi'ati li talabi rizki. Berjalan di permukaan bumi, berdoa saja tidak cukup, cari sebab. Bukankah bumi ini milik Allah Azza wa Jal, dan di bumi ini tertanam rizki. Di lautan ada ikan-ikanan, di sungai juga sama. Kemudian di hutan banyak buah-buahan, dan di ladang-ladang juga sama. Banyak rizki Allah itu di mana-mana. Kenapa mesti tersempitkan dengan luasnya bumi sehingga seolah-olah susah dia cari rizki? Kemudian yang terakhir tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu rizki yang halal dan rizki yang baik. Inilah di antara faedah dari nama Allah Al-Muqit dan juga Al-Wasi. Wallahu a'lam. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang bertanya. Baik, kalau tidak, tetap subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.